Di dalam keheningan, marilah kita merendahkan diri dan membuka hati kita untuk memasuki Minggu Advent kedua. Marilah kita kembali menghayati perkataan Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Lilin iman ini melambangkan anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Dengan iman, kita percaya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan menganugerahkan keselamatan kepada umat-Nya. Marilah kita mengawali ibadah kita dengan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 8 bait yang pertama dan yang kedua. Kusongsong bagaimana? Kusongsong bagaimana? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah Advent kedua ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Damai Kristus besertamu. Dan berserta saudara juga. Dimohon duduk kembali.
Memasuki Minggu Advent kedua, kita diundang untuk mempersiapkan diri dan dari kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan hidup di dalam pertobatan. Seperti pada masanya Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun. Kita juga patut mengingatkan orang-orang di sekitar kita dengan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Mari, mengingat undangan ini, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 85, bait yang ketiga sampai dengan yang kelima. Kusongsong bagaimana? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan untuk senantiasa menyesali dosa-dosa yang kita perbuat di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Entah itu dosa yang kita sadari, terlebih dosa yang tidak kita sadari. Oleh karena itu, pagi ini kita akan menerima hukum kasih yang terambil dari kitab Markus 12, akan saya bacakan ayatnya yang ke-28 hingga yang ke-34 yang demikian.
Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita diperhadapkan dengan hukum kasih ini, maka memang nyata sekali bahwa kehidupan kita masih jauh dari apa yang Tuhan harapkan. Oleh karena itu, rasa penyesalan kita mari kita ungkapkan di dalam Kidung KPJ nomor 37, kita akan nyanyikan bait yang pertama dan kedua. "Bila ku merenung dosaku, bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu, kasih sayang
Bapak Ibu, saya senang sekali dengan lagu ini, terutama di bagian refrengnya. Di sana dikatakan bahwa kasih sayangmu perlindunganku. Jadi kasih sayang Tuhan itu begitu besar di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita senantiasa mengucap syukur di dalam keadaan apapun hidup kita ini. Karena Tuhan sudah mengampuni kita, maka pada saat ini Tuhan juga akan memberikan berita anugerah kepada kita. Berita anugerah terambil dari kitab Markus 1, kitab Markus 1 yang akan saya bacakan ayatnya yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ini kata Yohanes Pembaptis. Jadi Kristus yang oleh Yohanes disaksikan sebagai Mesias yang datang akan membaptis orang-orang percaya dengan Roh Kudus. Tidak lagi dibaptis dengan sekedar air, tetapi dibaptis dengan Roh Kudus. Kita meyakini bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan sendiri. Jadi di dalam orang percaya, tentu Roh Tuhan itu tinggal kepadanya. Amin Bapak Ibu. Nah, mari kita bangkit berdiri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita nyatakan syukur kita dengan saling memberi salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Dengan masih tetap berdiri, mari kita sambut berita anugerah yang sudah kita terima bersama. Kita akan nyatakan di dalam nyanyian KPJ 60, kita akan nyanyikan bait pertama dan kedua, Hai Umat Manusia.
dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima firman Tuhan, akan kita baca secara nanti akan dibacakan oleh lektor, bacaan pertama, kemudian Mazmur, dan bacaan kedua, dan diakhiri dengan bacaan Injil. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa, agar Tuhan sendiri yang menolong kita di dalam kita menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan yang senantiasa mengasihi kami, Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan, atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur saat ini Tuhan kalau kami boleh datang di dalam ibadah minggu di Advent kedua, hari Sabat pemberian-Mu. Pada saat ini kami ingin membaca dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami mohon terang Roh Kudus memimpin dan menerangi hati kami, hingga kami dapat mendengar, mengerti, serta kami akan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang telah Kau pilih untuk membacakan firman Tuhan, pakailah seutuhnya, seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian juga kepada hamba-Mu yang saat ini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam khotbah minggu. Mampukanlah dan pakailah hamba-Mu ini, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, agar hanya kemuliaan Tuhan yang kami lihat. Persiapkanlah hati kami masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah ibadah maupun yang ada di rumah masing-masing, pagi hari ini kita akan menerima makanan rohani. Akan kita terima dari Yesaya pasal 40. Yesaya 40 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema berita kelepasan. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allah-Mu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya, bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembuskan dengan napasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering,
bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu, lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya. Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bersama-sama akan melanjutkan dengan Mazmur tanggapan dari Mazmur 85. Mazmur 85 ayat 1 sampai 2, nanti akan kita sambung ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Mazmur tanggapan, Mazmur 85 ayat 1 sampai 2. Kemudian kita lanjutkan ayat 8 sampai 13. Saya akan membacakan yang dicetak putih, nanti Bapak Ibu yang dicetak biru. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan. Telah memulihkan keadaan Yakub. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Engkau telah berkenan kepada, sebentar, kita lanjutkan 8 sampai 13. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan. Ayat 8 Bapak. Sebentar. Perlihatkanlah kepada kami. 8 sampai 11. 13. Iya. Sebentar. Iya. Saya tadi 86. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara dengan damai? Kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi. Dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan. Dan negeri kita akan diberi hasilnya. Kita lanjutkan Bacaan yang kedua. Bacaan yang kedua dari 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 15. Dua Petrus 3 ayat 8 sampai 15.
Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ayat yang ke-14. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan Injil terambil dari kitab Markus. Kitab Markus 1 akan kita baca dari bait 1 hingga ke 8. Markus 1 ayat 1 hingga yang ke-8 yang demikian saya akan bacakan untuk kita semua. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah itu aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman-Nya Tuhan
firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Maranatha. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Shalom Bapak Ibu. Ya, pagi hari ini kita kembali beribadah masuk di dalam Advent yang kedua. Jadi pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu persiapan menyambut kedatangan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya selalu berdoa untuk Bapak Ibu, baik yang sekarang ini mengikuti ibadah di gereja maupun yang ada di rumah. Kiranya Tuhan memberikan kita kesehatan, memberikan kita anugerah kecukupan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah kita yang sekarang ini memasuki Advent yang kedua. Jadi Advent itu berasal atau diambil dari kata Latin Adventus yang artinya adalah kedatangan. Nah, tema besar dalam Advent Natal tahun 2020 adalah firman Allah menjadi manusia. Itu artinya Tuhan hendak mengingatkan kepada kita bahwa Allah dalam pribadi Yesus Kristus telah lahir kurang lebih 2000 tahun yang lalu, dan sekarang ini pun hadir di dalam kehidupan kita melalui penyertaan Roh Kudus dan akan hadir yang kedua kalinya di dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang ingin Tuhan kerjakan atau nyatakan di dalam keselamatan dunia ini? Seperti kita bisa membaca di dalam kitab Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengkaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, sedangkan tema ibadah kita pagi ini adalah persiapan menyambut kedatangan Tuhan. Tema yang sangat menarik untuk kita renungkan pagi hari ini. Oleh karena itu, untuk memahaminya lebih dalam, kita akan mencoba belajar dari firman Tuhan ini. Yang tadi kita sudah bersama-sama membaca, yang dibacakan oleh lektor, bacaan yang terakhir diambil dari kitab Markus 3 ayat 1 hingga yang ke-8. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, memasuki minggu Advent kedua, kita diajak untuk tetap bisa merasakan sukacita Tuhan. Meskipun kadang kita mungkin merasa sedikit bosan ya, masih sering tinggal harus di rumah saja, jenuh dengan kondisi pandemi virus, namun kita harus meyakini, kita harus percaya bahwa Allah tidak henti-hentinya akan menolong kita, memelihara kita. Tuhan berkenan memakai siapapun untuk menunjukkan kasih setia-Nya kepada orang-orang yang diperkenan kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, saya percaya suatu ketika Bapak Ibu pernah menerima kabar ya. Kabar bahwa mungkin ada teman, ada saudara yang akan berkunjung ke rumah kita. Nah, teman itu mungkin by phone atau dengan WA, aku mau mampir ke rumahmu. Apakah kamu ada di rumah? Dan lain sebagainya. Nah, tentu kabar yang kita terima itu kemudian kita sambut. Ya, kita sambut, kita respon dengan senang hati karena kita sudah rindu lama tidak ketemu dengan saudara kita itu, dengan sahabat kita itu. Kemudian apa Bapak Ibu yang terpikir di dalam benak kita? Tentu kita tidak akan diam. Kita tidak akan kemudian, ya sudahlah biar dia datang nanti ya
kalau sudah waktunya dia datang sendiri. Tidak akan seperti itu tentunya. Kita akan berpikir, waduh, ini rumah kok kayak berantakan begini, harus kita rapikan dulu. Kita sapu, kita bersihkan, kemudian, waduh, nanti kalau saudara saya ini bermalam gimana ya? Maka satu kamar kita sediakan, kemudian kita ganti alas tidurnya, kemudian yang lain-lain kita kerjakan. Untuk apa? Untuk menyambut saudara atau teman kita yang akan berkunjung ke rumah kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita akan kedatangan seorang saudara atau teman, kita sudah berpikir untuk mempersiapkan segala sesuatunya sebaik mungkin supaya saudara dan teman kita itu tidak kecewa dan kita sendiri juga tidak malu ya menerima kedatangan mereka. Itu pun kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita lakukan dengan serapi mungkin supaya apa? Supaya persiapan-persiapan itu tidak mengecewakan. Nah, Bapak Ibu, pada saat ini di dalam Advent minggu yang kedua, kita diminta sesuai dengan apa yang tema yang tertulis di dalam liturgi kita saat ini, bahwa kita akan mempersiapkan menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kapan kira-kira Tuhan Yesus ini akan datang? Saya kira tidak ada, di dalam Alkitab tidak menyebutkan kapan Tuhan Yesus itu akan datang kedua kalinya. Memang tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus itu ada tersirat di dalam Alkitab. Tetapi kapan, hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tidak ada orang yang tahu kapan Tuhan akan datang untuk yang kedua kalinya. Nah, pertanyaannya, dengan persiapan yang bagaimanakah kita harus menyambut Dia yang akan datang? Ada beberapa ayat di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa hari Tuhan itu akan datang seperti datangnya pencuri. Ya, misalnya bisa kita baca di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-10, di sana dikatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan lenyap. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitu dahsyat hari kedatangan Tuhan. Nah, jika Tuhan akan datang yang kedua kali seperti datangnya seorang pencuri, maka kita harus selalu berjaga-jaga. Setiap saat kita harus berjaga-jaga. Nah, bila hari itu benar-benar tiba, maka kita tidak kedapatan sedang dalam keadaan tertidur. Tertidur di sini saya maksudkan bukan Bapak Ibu kita semua ini sedang dalam keadaan tidur, tetapi dimaksudkan bahwa kita sedang memiliki cara hidup yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan coba belajar dari kitab Yesaya yang tadi kita baca bersama dari ayat 1 hingga yang ke-11 yang tadi sudah dibacakan oleh lektor. Di sana dikisahkan tentang kelepasan bangsa Israel dari perbudakan orang Babel atau bangsa Babel. Kabar gembira tersebut dikumandangkan di padang gurun oleh seorang yang menyatakan bahwa janji Tuhan akan digenapi dan ditegakkan. Allah bersama mereka tidak saja dalam kuasa, tetapi juga dengan penyelenggaraan kehidupan yang penuh kasih sebagai gembala bagi umat-umat miliknya. Nah, kalau kita teruskan di dalam kitab Mazmur 85 yang kita baca ayat 1 hingga yang kedua, kemudian kita teruskan ayat yang ke-8 hingga yang ke-13, maka setidaknya kita bisa belajar di dalam kitab Mazmur ini. Yang pertama, bagaimana bangsa Israel berada dalam kondisi yang saat itu penuh dengan kebimbangan, berada di dalam pembuangan di negeri Babel. Ya, tentu
hidup di dalam pembuangan adalah hidup yang sangat sengsara, tidak memiliki kebebasan untuk berbuat ini dan itu. Semuanya ada di dalam tekanan. Nah, kemudian yang kedua, pemazmur juga mengajak bangsa Israel pada saat itu untuk yang berada di dalam kebimbangan untuk segera bertobat dan berbalik kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab 2 Petrus ayat 3, maksud saya 2 Petrus pasal 3 ayat 8 hingga yang ke-15, kita juga bisa belajar dari sana bagaimana Rasul Petrus mengingatkan tentang yang pertama hari kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah sebuah misteri, sebuah sesuatu yang tidak bisa kita duga-duga, tidak seorang pun yang tahu. Nah, yang kedua dari kitab 2 Petrus itu juga kita diajak untuk hidup di dalam kesalehan, agar jika hari Tuhan itu benar-benar kemudian tiba, maka kita kedapatan tidak bercacat atau tidak bercela di hadapan Tuhan. Yang ketiga, jika sampai sekarang pun kita yang masih menikmati, diberikan kesempatan menikmati hidup ini, ternyata Tuhan kok juga belum hadir juga, belum datang juga ke dunia. Itu bukan Tuhan lalai Bapak Ibu, bukan Tuhan lupa akan janjinya, tetapi semata-mata Tuhan memberikan suatu kesabaran yang luar biasa kepada kita, agar kita yang sebenarnya masih punya banyak kesempatan, mari di minggu Advent kedua ini kita diingatkan untuk kembali hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan mencermati di dalam kitab Markus 1 ayat 1 hingga yang ke-8 yang tadi saya bacakan. Penulis kitab Markus menegaskan bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Kedatangannya didahului dengan kesaksian Yohanes Pembaptis yang menyerukan agar orang-orang hendaknya mau bertobat dan dibaptis. Ia tidak bersaksi tentang dirinya sendiri, tetapi tentang Yesus anak Allah yang datang untuk menyelamatkan manusia. Jika kita kembali pada tema ibadah kita pagi ini, yaitu tentang persiapan menyambut kedatangan Tuhan, maka kita perlu jujur, meneliti, bertanya pada diri sendiri, persiapan-persiapan apakah yang sudah kita lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bisa hari ini, bisa nanti, bisa esok, bisa tahun depan, kita tidak tahu. Akankah kita bersantai terus mengejar kesenangan duniawi? Ataukah kita semakin memiliki semangat untuk berupaya, memiliki hubungan atau menjalin relasi dengan Allah dengan sebaik-baiknya? Sebab kita yakini bahwa cepat atau lambat, hari Tuhan itu pasti datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua untuk meneladani kehidupan Yohanes Pembaptis yang hidup di dalam kesederhanaan, hidup dengan penyangkalan diri, tidak terikat dengan kesenangan-kesenangan duniawi, dan hidup di dalam pertobatan. Pertobatan tentu harus terlahir di dalam sikap hidup kita, dengan kata, dengan perbuatan, dengan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Maka kita tidak kedapatan bercacat di hadapannya. Jika saat ini kita belum memiliki kesiapan yang sungguh-sungguh untuk menyambut kedatangan hari Tuhan seperti yang Tuhan firmankan di dalam Alkitab, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara, kita semua betapa pentingnya memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan. Saya akan menyitir sebuah syair lagu yang saya juga senang untuk bisa menyanyikannya, yaitu hidup ini adalah kesempatan.
Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus menjadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah menjadi berkat. Bapak Ibu bisa menyanyi lagu ini? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya, bila saatnya nanti kita sudah tidak kuat lagi, hidup kita ini sudah menjadi berkat. Amin. Bapak Ibu, kita masuki saat hening, dan saat hening ini akan diisi oleh persembahan paduan suara dari wilayah Srondol. Dipersilakan untuk multimedia.
lagu yang indah dan bagus sekali untuk kita renungkan bersama. Dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita memperbaharui iman bersama dengan orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad, dengan mengungkapkan pengakuan iman yang kita nyanyikan bersama menurut Kidung Jemaat 280. Aku percaya. Percaya Allah yang esa, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya Gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat dan doa syukur. Mari kita menyatukan hati kita untuk datang kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam ibadah Advent minggu kedua pagi hari ini Tuhan. Berkati kami agar firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Untuk itu mampukan kami melakukannya setiap hari, setiap saat, agar kami merasakan sukacita di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur sejauh ini ibadah boleh terselenggara dengan penyertaan Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mengakhirinya. Tuhan, saat ini kami masih dalam suasana prihatin karena terjadinya pandemi COVID-19 yang masih belum tahu Tuhan kapan pandemi ini akan berakhir. Oleh karena itu berkati para dokter, juga berkati para medis dan perawat yang berada di garda depan di dalam penanganan pandemi ini Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kepada mereka kesehatan dan semangat mereka untuk terus dapat mengabdikan dirinya demi kemanusiaan. Kami berdoa kiranya pandemi ini segera dapat dipulihkan dan vaksin yang sudah mulai ditemukan kiranya segera dapat diaplikasikan untuk menangkal wabah yang sudah menyebar di Indonesia khususnya dan di dunia ini pada umumnya. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk majelis, untuk para majelis-Mu, para badan pembantu majelis, para komisi, tim,
para panitia, dan para pengurus wilayah yang Engkau mampukan berkati pelayanan saudara-saudara kami ini Tuhan. Sehingga program kerja dapat diwujud nyatakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit ataupun saat ini sedang berada di dalam pemulihan kesehatannya. Kami hendak menyerahkan keberadaan saudara-saudara kami khususnya pada saat ini kami serahkan Bapak Sumarsono, kami serahkan Bapak Niko Koyongian, Ibu Hartono Tendo, juga kami serahkan Bu Martin, kami serahkan kesehatannya Bapak Slamet Dianto, kami serahkan kesehatannya saudara kami yang saat ini juga hadir di tengah-tengah kami, Bapak Mujito, Bapak Sularmo, dan masih banyak saudara-saudara kami Tuhan, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang saat ini masih dalam keadaan kurang sehat. Kami percaya bahwa Tuhan akan menjamah dan memulihkan kesehatan saudara-saudara kami ini, sehingga dalam keadaan apapun, mereka selalu memiliki pengharapan kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, para kasepuhan, para Adi Yosua, dan berdoa untuk Yang Yunus, Yang Kasnur, juga Yang Yesugimanto, Yang Kadar, dan juga masih banyak para orang tua kami yang lain yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan menyertai di dalam setiap pergumulan kehidupan mereka, para orang tua kami ini Tuhan. Di usia yang terus bertambah tentu badan jasmaninya menjadi semakin lemah. Namun kami percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan, mereka boleh tetap menikmati dan mensyukuri berkat dan penyertaan Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami juga bersyukur dan merasakan kegembiraan kami juga kepada saudara-saudara kami yang saat ini merayakan ulang tahunnya atau pada minggu-minggu ini. Kami bersyukur untuk ulang tahun Bapak Kardiman, ulang tahun untuk adik Anastasi Nathanael, untuk saudara kami Yohana, untuk ulang tahun Bapak Didi Wahyu Utomo, juga untuk ulang tahun adik Immanuela Onestiforus. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan berkati saudara-saudara kami ini, agar di dalam suasana pandemi ini masih tetap bisa sehat dan Tuhan berkati di dalam kehidupannya. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini juga masih menempuh studinya. Kiranya Tuhan berikan kemudahan belajar di dalam suasana pandemi yang penuh keterbatasan sarana belajar mereka. Jauhkan mereka dari wabah COVID-19 yang bisa mengancam kesehatan anak-anak kami Tuhan. Sehingga mereka dapat belajar dengan tenang dan tetap semangat di dalam menatap masa depannya yang penuh dengan harapan dan cita-cita mereka. Kami berdoa untuk para keluarga muda yang sampai saat ini belum beroleh buah hati mereka di dalam perkawinan mereka. Tuhan berikan kesabaran dan ketekunan di dalam iman untuk tetap melihat bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik dari semuanya. Sehingga saudara-saudara kami ini tidak sampai kehilangan harapan kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang dalam hidupnya sudah merindukan pasangan hidup. Kiranya Tuhan menyediakan jodoh yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang seiman, yang merindukan mendapat pekerjaan. Kiranya Tuhan berikan kemudahan untuk menemukan tempat pekerjaan yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk tiap-tiap keluarga jemaat-Mu. Kiranya Tuhan hadir dalam suasana damai, kerukunan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Berdoa untuk jemaat-Mu di GKJ Ngesrep ini Tuhan, kiranya boleh menjadi jemaat yang terus bertumbuh di dalam kasih, menjadi saksi-saksi Tuhan yang setia. Berdoa untuk bangsa dan negara kami bersyukur Tuhan menempatkan kami di Indonesia ini
Di sisi lain Tuhan, kami menyerahkan keprihatinan kami akan wabah COVID yang terus masih melanda dan juga masih berimbas pada persoalan sosial dan ekonomi. Kiranya tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa berkenan menolong bangsa kami. Tuhan yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon ampun atas dosa kesalahan kami Tuhan. Jika di dalam kebersamaan kami beribadah pada saat ini, terselip hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, baik itu di dalam pikiran, angan-angan, tutur kata kami, ataupun dalam perbuatan kami. Tuhan, demikianlah seru doa kami, yang kami pinta dan kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita yang hadir di sini akan, baik yang hadir di sini maupun yang di rumah, akan mengaturkan persembahan. Oleh karena itu, sebelum kita mengaturkan persembahan, ada satu ayat di dalam kitab Roma yang mendasari persembahan kita, yaitu dari Roma 12, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Ayat ini sudah sering kali kita baca berkali-kali. Mari pada pagi hari ini kita benar-benar meresapi apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam firman Tuhan, di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Mari kita mengaturkan persembahan, baik nanti Bapak Ibu pada saat kundur akan mempersembahkan di dalam kotak, dan kita akan mengiringinya persembahan ini dengan nyanyian KPJ nomor 146. Kita akan nyanyikan bait pertama saja ya. Kita akan nyanyikan bait pertama saja. Persembahan. Para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, jemaat baik yang di gereja maupun yang di rumah, marilah kita datang pada Tuhan untuk menyampaikan persembahan. Segala puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Para jemaat-Mu di GKJ Ngesep menghadap di hadirat-Mu Tuhan, mengucapkan puji dan syukur karena Tuhan telah melimpahi kami berkat di dalam ibadah ini. Tuhan telah memberikan firman kepada kami ya Tuhan, kiranya firman itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, kami mempersembahkan kepada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan dan menyucikan persembahan kami.
sehingga persembahan ini bermanfaat bagi kegiatan-kegiatan untuk memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, persembahan kami ini adalah baik pikiran, waktu maupun harta. Kiranya Tuhan juga terima, dan juga persembahan baik minggu maupun persembahan bulan dan maupun persembahan istimewa. Mohon kiranya Tuhan berkenan menerimanya dan menyucikannya sehingga bermanfaat. Berkatilah hamba firman-Mu yang ditugasi untuk mengelola persembahan ini Tuhan, supaya kegiatan-kegiatan yang dilakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah Tuhan. Juga kami sudah menerima firman dari hamba firman-Mu Bapak Indiarno. Kiranya Tuhan juga berkati Bapak Indiarno supaya di dalam pelayanannya langsung bermanfaat bagi seluruh jemaat. Terima kasih Tuhan. Dan apabila di dalam mempersembahkan ini Tuhan, ada hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, dari sikap hati kami yang kurang berkenan di hati Tuhan, kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua ini kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat dan pengampunan kepada kami. Amin. Dengan tetap masih kita berdiri, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka kita akan menyambut firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar dan kita nikmati bersama. Mari kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 60, KPJ 60. Kita nyanyikan bait yang ketiga dan keempat sebagai tanda kesanggupan kita akan melaksanakan atau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hai umat manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita dan Tuhan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali angkat pujian sebagai akhir dari kebaktian kita di Minggu Advent kedua ini. Kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 85, kita nyanyikan ayat yang ke-9 dan 10. Kusongsong bagaimana? Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.